Pertanyaannya, mengapa subuh? Ada apa dalam subuh? Dan bagaimana seorang yang menunaikan salat subuh dipandang berhasil salatnya oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini yang akan kita bahas di pertemuan subuh ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kajian kita insyaallah. Jadi yang tadi mukaddimah ya, sekarang kita masuk isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ibadah yang kita tunaikan, baik itu salat, zakat, puasa, umrah dan haji, di dalam Islam menariknya itu semuanya ada maknanya. Bukan bacaan biasa, bukan gerakan biasa, dan bukan nama biasa. Kita ambil langsung dalam salat. Ini bukan dari takbir sampai salam, sekedar gerakan, bacaan, salam, tutup, selesai. Salat itu tidak hanya sampai situ. Tapi ternyata dari semua gerakan dan bacaannya itu punya makna. Dan dengan makna inilah Nabi bimbing sahabat-sahabat utama sampai mereka jadi orang hebat di zamannya, di semua profesinya. Anda bisa bayangkan, dari sholat saja yang modal pakaian berbisnis itu bisa jadi orang paling kaya di zamannya. Yang saat kami riset secara serius, itu Abdurrahman bin Auf saja dikonversi ke masa kini, asetnya itu sampai 72.000 triliun dari sholat. Itu hanya mengamalkan makna berdiri. Amr bin As itu membawa rombongan dari Afrika Utara, jalan dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam di Syria. Itu semua tempat yang dilewati, tidak ada perang, tidak ada paksaan, masuk Islam. Dan dahsyatnya bukan sekedar masuk Islam, tapi tempatnya maju dan berperadaban. Sampai Afrika Utara itu jadi provinsi di masa Musa bin Nusir. Gubernurnya Musa bin Nusir, provinsi. Pangdamnya Tariq bin Ziyad. Dan dengan kehebatan itu, dari Iberia, Andalusia, Spanyol, Portugal, cuma datang minta bantuan, dikirim panglima pada saat itu dengan beberapa pasukan, itu bisa yang paling dahsyat membangun Spanyol, membangun Portugal, Iberia, Andalusia, sampai punya peradaban 7 abad. Itu dari sholat. Anda bisa bayangkan. Dan dahsyatnya, semua nama yang melekat pada sholat itu bukan nama biasa. Kenapa subuh namanya? Kenapa fajar? Kenapa siang bukan sholat nahar? Padahal siang bahasa Arabnya nahar. Kenapa sholat zuhur? Kenapa sore bukan sholat masa, tapi sholat asar? Kenapa maghrib bahkan isya? Isya itu kan sholatnya malam. Kenapa bukan sholat lail, tapi sholatul isya? Dari 5 ini kita ambil 1 saja, karena kita ada di waktu subuh. Hari ini kita akan ungkap nama subuh dan fajar. Jemaah sekalian, salat subuh ini menjadi menarik karena 2 namanya, dan cuma satu-satunya dari semua salat yang 5 waktu disebutkan dengan 2 nama dalam Al-Quran, dan keduanya menggunakan sumpah. 1, fajar, yang imam tadi kita bacakan, wal fajr walayalin ashr. Perhatikan baik-baik, nanti ada rahasia dalam surah ini. Orang yang mampu memahami ayat ini, menunaikan salat di waktu fajarnya dengan semangat fajar, Allah akan muliakan hidupnya, Allah akan bebaskan dari kefakiran, diberkahi kalau punya jabatan, diberkahi kalau punya harta, dan ditutup hidupnya dengan husnul khatimah, ditampakkan surganya sebelum wafatnya. 2, di Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas. Orang yang mampu memahami ayat ini, Allah akan jadikan semua aktivitasnya tertata, terukur, ringan dan sukses saat dilakukan. Ini yang menyebabkan Nabi langsung komen tentang subuh. Dan ingat, kalau Nabi sudah komen, umatnya tinggal like and subscribe. Jangan komen lagi ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah,
jika ada umatku memiliki gerakan subuh, senang ke masjid, senang menunaikan jamaah fajar, mohon sempurnakan berkahnya untuk umatku itu. Itu langsung doa Nabi itu. Baik, sehingga Nabi sebelum masuk waktu subuh, waktu fajar, diabadikan nanti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat junior, keluarga dekat beliau, ringkar A1, Ahlul Bait, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, didokumentasikan riwayat ini oleh Sunan Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Saking pentingnya subuh, Nabi persiapan dengan sempurna merencanakan semua agenda saat bangun dari tidurnya. Kita mulai subuh. Apa itu subuh? Halo? Tiap hari sholat subuh belum tahu apa itu subuh? Ayo 1 juta yang tahu. 2 juta. Yang ngasih Pak Wali bukan saya. 5 juta. Ini serius. Nah, udah waktu habis. Subuh itu bukan pagi pada asalnya. Subuh itu akarnya dari kata asbah, yang berarti sesuatu yang disiapkan dengan rapi, yang berarti rencana kegiatan yang dirapikan, yang berarti planning dari aktivitas yang disiapkan. Jadi kalau orang Arab itu bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi, bagaimana kabarmu di pagi ini, di subuh ini, maksudnya bukan tanya kondisi tubuh. Kalau cuma tanya kabar, kaifa haluk, selesai. Tapi dia tanya, bagaimana kabarmu hari ini dan kegiatanmu di hari ini? Apa yang akan kau kerjakan di jam 8 nanti? Apa yang kau lakukan di jam 9 nanti? Sudahkah engkau punya kegiatan yang tertata di pagi ini? Itu asbah. Sifat dari itu, kalau kita siapkan menjadi agenda yang terukur, yang akan kita kerjakan di setiap hari yang kita lalui, maka sifatnya berubah menjadi subuh namanya. Nah, karena itulah kemudian ketika Allah berfirman dengan sumpah di Quran surah ke-81 At-Takwir ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas, dan aku bersumpah demi waktu subuh yang aku bentangkan keberkahannya. Perhatikan cara menerjemahkannya langsung dengan tafsir. Idza tanaffas, ketika tiba waktu subuh itu, maka siapkan agenda terbaikmu bersamaan dengan nafas pertama yang aku anugerahkan kepadamu saat bangun itu. Sehingga semua alam itu sudah menyiapkan agenda terbaik untuk berbuat kebaikan. Silahkan cek. Matahari saja itu ketika mulai bertugas membelah kegelapan malam, menunjukkan kebaikan pada manusia dengan perintah Allah, dimulai dengan subuh. Tumbuh-tumbuhan, kapan mereka memberikan manfaat dan menebarkan oksigen? Itu dimulai waktu subuh. Saya waktu di Belanda kemarin, berapa waktu lalu saya di Belanda, di Utrecht, kami ditempatkan di satu villa dengan alamnya yang sangat indah, udaranya bagus, bawahnya itu kanal-kanal indah. Di Belanda itu kanalnya disambungkan ke 13 provinsi, jadi kalau macet di darat, mereka itu pakai jalur kanal, sungai. Pak, saya tes keluar sebelum subuh ke balkon hanya untuk mengecek udara. Belum segar, Pak. Lalu saya tunggu. Begitu tiba waktu subuh, waktu Utrecht di Belanda, begitu tiba waktu itu berubah udaranya dari yang tadinya agak pengap padahal tumbuhan banyak karena masih karbon dioksida. Begitu tiba subuh, tiba-tiba berubah semua, segar, nyaman, indah. Was-subhi idza tanaffas. Anda bisa bayangkan, mohon maaf, begitu subuh tiba matahari sudah beramal saleh. Begitu subuh tiba tumbuhan sudah beramal saleh. Begitu tubuh tiba, hewan sudah beramal saleh, ayam sudah berkokok, binatang sudah bertasbih. Mereka sudah punya giat, rencana kegiatan yang disiapkan, dan mereka tidak dihisab. Dikembalikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang dihisab,
kita yang beraktivitas, khususnya kita yang muslim yang sudah punya iman, setiap bangun dari tidur ditanya oleh Allah dengan sumpah, hei Adi Hidayat, dari bangun ini rencana apa yang sudah engkau siapkan untuk dieksekusi di hari ini? Jadi sebetulnya nggak boleh ada orang Islam tuh bangun tidur nggak punya rencana hidup. Jangan sampai ditanya begini, jam 7 nanti apa yang dikerjakan? Belum tahu saya. Nah itu belum subuhan. Apalagi bila dilakukan dengan berjamaah, tidak ada satu pun sahabat-sahabat Nabi yang belajar dengan Rasulullah SAW datang ke masjid menunaikan sholat subuh kecuali mereka sudah punya rencana yang disiapkan untuk dieksekusi hari itu. Pak Wali datang subuhan, rencana apa yang disiapkan di hari ini? Jam 7 ada di mana? Jam 8 kerjakan apa? Jam 12 ada di mana? Itulah subuh. Itulah sebabnya mereka berangkat menunaikan aktivitas dari masjid, Pak Musa. Itu rahasianya kenapa tunggu syuruk. Dan itu rahasianya mengapa syuruk itu sampai dijamin oleh Nabi, itu pahalanya senilai dengan umrah dan haji. Tapi bukan sudah umrah dan haji ya, awas jangan dipotong nih videonya nih. Bukan sudah umrah dan haji, jangan sampai ditanya mau kemana, musabihin, ngapain? Haji. Awas ya, awas nih, karena beberapa tempat nih sudah bergeser itu ya. Awas. Kenapa begitu besar pahalanya? Lihat kalimatnya di hadisnya. Man shallal ghadata fil jama'ati. Siapa yang mau bergerak menunaikan salat subuh berjamaah. Thumma yaqudu yadhkurullah. Lalu dia setelah subuh itu duduk berzikir kepada Allah. Nanti kita lihat rahasia zikir itu apa. Dia duduk berzikir kepada Allah. Thumma yusalli rak'ataini. Kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat fi bidayatid duha. Saat tiba awal duha. Awal duha itu matahari naik melewati tempat terbitnya masyrik, lalu dia bergeser. Pergeserannya disebut isyraq. Sifatnya disebut syuruk. Karena itu syuruk itu adalah awal duha. Duha itu punya 3 waktu. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Dan rakaatnya bisa berbeda. Awal duha itu kata Nabi cukup 2 rakaat. Jadi jangan terlampau soleh. Boleh, lebih dari itu boleh. Boleh, tidak ada masalah. Tapi intinya di 2 ini. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Kalau ada orang sholat subuh, lalu setelah itu dia berzikir, duduk. Kemudian dia tiba waktu syuruk sholat 2 rakaat, itu baru bangun mau berangkat beraktivitas, dituliskan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, tuliskan dia punya pahala senilai haji dan umrah. Lalu disebutkan oleh Nabi sempurna, sempurna, sempurna. Kalau ada kata sempurna, sempurna, artinya masih ada nanti umat yang bertanya, masa sih? Ditegaskan di akhir kalimat, Nabi sudah tahu itu. Mungkin ada yang bertanya, masa iya sih dapat haji dan umrah pahalanya? Maka Nabi sebelum ditanya, sebelum orang meragukan, kata Nabi sempurna, sempurna, sempurna. Jangan pernah ragu. Pertanyaannya, zikir apa yang disiapkan dari subuh ke syuruk itu? Itulah jawaban yang didapatkan di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Imam Abu Daud nama aslinya Sulaiman.